Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya akan membagikan video FIFA dan AFC mengakui Indonesia salah satu percontohan members FIFA. Untuk mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Ada sleeping giants yang masih bobo, masih tidur, yaitu Indonesia. Dan beliau kemarin sampai menjadi kiblat Asia Tenggara, ya, bicara mengenai Indonesia bangun dari tidur. Dan itu efeknya tidak hanya ke Malaysia, benar guys, benar, Vietnam, ke Thailand. Disampaikan tadi waktu. Nah, tapi saya bilang, ya tentu ini kan bukan masalah Indonesia, tapi bagaimana Asia Tenggara juga membawa nama Asia Tenggara juga bisa bersaing dengan negara Asia yang selama ini didominasi oleh negara itu saja. Ya, saya rasa Asia dengan Asia Tenggara yang penduduknya 600 juta. 600 juta kan guys kalau kita gabung. Bagus ke depan, ya ini bisa menjadi juga sebuah pertumbuhan sepak bola ke depannya yang tidak kalah dengan negara-negara Asia. Itu yang kemarin kita sampaikan. Tengok guys. Diakui oleh FIFA dan AFC, Indonesia ini menjadi salah satu percontohan untuk membersnya FIFA. Saya laporkan kepada Presiden FIFA, progress report tahun 2023 2024. Ini kejayaan-kejayaan yang dikecapi. Sangat senang, kirim salam untuk stakeholder masyarakat sepak bola, dan insya Allah akan ada pertemuan nanti Bapak Presiden Prabowo dan Presiden FIFA di tahun depan. Banyak negara juga cemburu sama kita karena sering sekali Indonesia nih ketemu FIFA gitu. Tapi ya, ini bagian transformasi yang 5 tahun waktu itu dicanangkan. Jadi ketika saya kemarin mendarat, langsung dipanggil Sekjen FIFA dan AFC, dan memang diakui oleh FIFA dan AFC, Indonesia ini menjadi salah satu percontohan untuk membersnya FIFA. Karena dalam 2 tahun terjadi percepatan yang luar biasa. Kita bisa lihat prestasi di tahun 2023 2024. Nah, tetapi tentu kita tidak boleh jumawa, karena tentu tantangan 2025 ini lebih besar lagi. Dan tentu saya harapkan dukungan maksimal dari semua pihak dalam melakukan transformasi ini. Kita ini bukan Superman tapi super tim. Ketum PSSI kesayangan kita, Erick Thohir, sudah menyusun rencana yang maha dahsyat untuk sepak bola Indonesia dalam 20 tahun mendatang. Rencana apa itu? Mari kita cari tahu. Belum lama ini, proyek ambisius Erick Thohir untuk sepak bola Indonesia dalam 20 tahun ke depan terungkap. Hal itu diutarakan saat Menteri BUMN diwawancarai oleh wartawan dari media Italia, Corriere dello Sport. Dalam wawancara itu, Erick membeberkan visi jangka panjang untuk sepak bola Indonesia di tahun 2045. Begini wawancara Erick Thohir dengan wartawan Corriere dello Sport. 2045. We want our national team become the top 50 in the world. Bayangkan, tahun 2045 itu 20 tahun lagi. Indonesia kini berada di luar ranking 120 FIFA. Itu artinya Indonesia butuh naik kurang lebih 70 tangga untuk mencapai posisi yang diinginkan Erick Thohir. Tidak hanya di kancah dunia, di level Asia, Erick juga menginginkan supaya timnas Indonesia nangkring di peringkat 16 se-Asia. Visi yang tentu akan membuat Malaysia bergidik ngeri, tapi Thailand dan Vietnam akan tertawa. Bagaimana mungkin sampai sana? Orang menaklukkan level Asia Tenggara aja tak mampu. Tapi rencana Erick Thohir jalan terus. Tidak meraih trofi Piala AFF tak apalah, yang penting tujuan jangka panjang tercapai. Nah, buat sampai ke sana, infrastruktur sepak bola lalu dibangun sedemikian rupa. Salah satu dan paling utama adalah infrastruktur yang dibutuhkan oleh tim nasional. Di Penajam Pasir Utara, tidak hanya dibangun istana negara, tapi juga pusat latihan timnas Indonesia. Konon jika ke sana, kita akan berdecak kagum menyaksikan sederet fasilitas kelas dunia. Salah satunya asrama pemain timnas ketika latihan di IKN. Pembangunan asrama yang dananya dibantu oleh FIFA itu konon sudah menggunakan teknologi konstruksi terbaru. Dirjen Perumahan Kementerian PUPR lama, Iwan Supriyanto, yang berkata demikian.
ada yang namanya teknologi modular volumetric. Teknologi inilah menurut Iwan yang dipakai oleh PT Adikarya untuk membangun asrama Timnas di IKN. Sekurang-kurangnya ada 41 unit yang berisi setidaknya 69 tempat tidur. Setiap kamar dilengkapi lemari dan kamar mandi. Nah, itu di pusat pelatihan di IKN. Sementara di tempat lain tak kurang dari 21 stadion dari Aceh hingga Sulawesi akan atau sedang direnovasi. Renovasi itu menelan anggaran 2,8 triliun rupiah. Namun, pembangunan infrastruktur ini lumrahnya tidak cuma di level tim nasional maupun stadion saja. Klub-klub di Indonesia mesti juga mempunyai semacam training ground sendiri. Sejauh ini memang banyak klub-klub Indonesia yang memiliki itu. Borneo FC, Persebaya, Persib Bandung, Persija, Madura United, PSIS Semarang, Bali United dan Dewa United sudah punya. Sementara yang belum punya menjadi tugas PSSI untuk mendorongnya. Sebentar, masih ada yang bilang ini bukan tugas PSSI. Selain infrastruktur, langkah berikutnya untuk mencapai tujuan 20 tahun sepak bola Indonesia adalah mengembangkan kompetisi domestik. Dan entah kenapa, soal yang satu ini acap kali lebih lambat dibandingkan urusan tim nasional. Katakanlah perkara format, PSSI sebagai pengawas dan PT Liga Indonesia Baru atau LIB sebagai pelaksana masih pelin-pelan. Musim lalu, format Liga 1 dibuat seperti MLS, dibagi menjadi dua, Regular Series dan Championship Series. Namun format itu cuma bertahan semusim doang, lalu ganti ke format lama di musim berikutnya. Coba ngana pikir, liga mana di seluruh dunia yang formatnya cuma bertahan semusim? Itu perkara format. Soal piramida kompetisi, PSSI dan PT LIB juga masih gelagapan. Banyak provinsi, namun Indonesia hanya memiliki 3 kasta liga. Sepak bola amatir juga sejauh ini sebatas mengandalkan kompetisi macam EPA maupun Piala Soratin. Hal semacam ini terus menjadi bahan kritik ke PSSI. Meski begitu, kita juga perlu mengapresiasi rencana PSSI dan PT LIB untuk menggelar Liga 4. Kehadiran Liga 4 yang semula fata morgana mulai kelihatan hilalnya. Adanya Liga 4 akan membuat jumlah peserta Liga 3 tak lagi gemuk. Lantas, apakah dengan adanya Liga 4 akan membuat kompetisi Indonesia menjadi lebih baik? Terlalu pagi untuk bilang begitu. Lagi pula di kompetisi yang sudah ada pun masih banyak mengandung masalah. Selain wasit pekok yang menjadi penyakit menahun, supporter dan para penyelenggara kompetisi juga masih tidak kunjung dewasa. Kita ambil contoh di kasus 12 pemain PSM Makassar yang terjadi belakangan ini. Mengutip Harian Fajar, Komdis, PSSI dan PT LIB masih saling lempar tanggung jawab. Kalau masalah begini saja masih dipingpong, gimana kompetisi bakal maju? Setelah pembenahan wasit dan kehadiran VAR di Liga 1, masih banyak pekerjaan rumah agar misi mengembangkan kompetisi domestik bisa tercapai.